Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sahabat Quran, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala balik lagi dalam kajian Quran, yaitu belajar tahsin dalam surat-surat pendek. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tahsin surat Al-Lahab. Baik, kita akan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Baik, yang pertama adalah tabbat. Nah, di sini ada huruf ba yang bertasdid, maka sifat hurufnya adalah syiddah, ya, ditekan. Kemudian setelahnya ada huruf ta, ya. Jadi huruf ta ini adalah huruf yang memiliki sifat yang hamas, juga dia memiliki sifat syiddah, ya, seolah-olah kontradiktif. Mari kita coba untuk mengkomparasinya, memadukannya, ya. Jika huruf ta ini memiliki sifat yang berbeda, ya, satu sisi dia memiliki sifat hamas, di sisi yang lain dia memiliki sifat syiddah, tertahan. Kalau udara, kemudian dia tertahan. Maka cara membacanya adalah yang lebih dahulukan adalah sifat syiddahnya, kemudian hamas. Ya, baik, kita baca. Tabbat. Ya, jadi syiddah dulu baru hamas. Kemudian ada kata iyada. Nah, di sini ada madda ismun fasil, ya. Jadi fathah menghadap alif, kemudian fathah menghadap alif, mad asli, kemudian depannya ada hamzah dalam dua kata. Maka madda ismun fasil. Ketika kita membacanya dengan cepat, ya, ada membaca dengan cepat, kemudian dengan sedang dan dengan lambat, ya, tartil. Maka ketika kita membaca dengan cepat, ya, ketika kita murojaah, ya, maka dibaca dua di ayun. Tabbat yada abi. Nah, seperti itu, ya, dalam riwayat Thayyib An-Nasr. Kemudian ketika dibaca sedang, maka dibaca 4, kemudian dibaca lambat, dibaca 5 harakat. Baik, itu mad jaiz munfasil. Kemudian di sini ada idgham bi gunnah, yaitu kasrah tanwin bertemu dengan waw. Nah, maka sifat hurufnya adalah khayshumi, ya, karena dia dibaca dengung maka masuk ke rongga hidung, ya. Cara mengetahui bahwa, ya, huruf itu sudah masuk ke rongga hidung suaranya, maka dengan cara memencetnya, ya. Lahabin wa tabb, seperti itu. Nah, terakhirnya adalah ada huruf ba, huruf qalqalah, ya, yang bertasdid, maka adalah qalqalah kubra, ada yang mengatakan sebagai qalqalah akbar. Maka posisi ba yang bertasdid adalah seperti ba-nya dua. Ketika kita membacanya langsung wa tab, berarti ada huruf ba yang satunya hilang. Seperti itu. Baik. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ma ada lagi mad jaiz munfasil, dibaca dua ketika cepat di ayun. Ma, ya, dibaca 4 harakat ketika sedang, dibaca 5 harakat ketika lambat, ya. Kemudian di sini ada huruf ghain, huruf isti'la, maka dia memiliki sebagai sifat huruf isti'la tebal, juga memiliki sifat huruf rakhawah, mengalir. Ma awna anhu ma. Nah, di sini ada na, dibaca 2 harakat di ayun. Na, kemudian ada anhu. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, ya, dibaca izhar, dibaca jelas. Tetapi
tidak digentakkan. Karena huruf nun ini adalah sukun adalah memiliki sifat huruf tawasud, pertengahan antara tertahan dan mengalir. Jadi tidak dibaca anhu, tidak digentakkan, dialirkan sedikit. Contohnya anhuma, anhuma, seperti itu. Kemudian di sini ada ha dhamir, ya, dibaca panjang, mad silah qasirah, dibaca 2 rakaat di ayun. Wa ma di ayun lagi, mad asli fathah manif alif, wa ma kasab. Nah, ada huruf kaf, huruf sidah, maka dibaca ditekan kasab. Kemudian huruf ba, huruf qalqalah kubra. Baik, kita baca lagi. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian ayat yang ketiga, sayasla. Nah, huruf sad adalah huruf isti'la, huruf tebal, juga dia memiliki huruf sifatul huruf rakhawah, mengalir. Jadi sayas dialirkan dulu, ya, jangan terlalu cepat. Sayasla naran dzata lahab. Nah, di sini ada za-nya, terkadang, ya, terjadi kesalahan dalam membacanya adalah cenderung kesalahannya ke huruf jim. Contohnya adalah sayasla naran ja. Tapi harusnya dibaca za, bukan ja atau jim. Nah, ini berarti lahan atau kesalahannya adalah kesalahan yang lahnul jali, kesalahan yang sifatnya haram, bisa merubah arti. Kemudian lahab, ba-nya qalqalah kubra, tapi diusahakan ba-nya karena dia termasuk huruf tipis, maka jangan sampai dia berubah menjadi huruf besar dengan dia misalnya keluar udara. Lahab misalnya, seperti itu. Baik. Di sini juga ada naran, ya, ada hukum ikhfa. Fathah tanwin bertemu dengan huruf za, ya. Naran za ditahan 2 sampai 3 rakaat. Nah, ketika kita tidak menahannya dari hukum ikhfa ini, ya, tidak mendengungkannya, tidak menahannya, maka makruh, tidak disukai oleh Allah SWT, atau lahnul khafi, kesalahan yang sifatnya makruh. Ya, kita ulang lagi, kita baca dengungnya. Sayasla naran dzata lahab. Baik. Kemudian ayat yang keempat, wamra'atuh. Wa-nya ketika membaca huruf waw adalah dimonyongkan. Wam. Ya. Wamra'atuh. Kemudian mimnya adalah sifatul huruf tawasud, yaitu lin umar, ya, digabung hurufnya lin umar, lam nun ain mim ra, ya, maka kita membacanya maka jangan digentakkan. Contohnya misalnya wan ra'atuh, tapi wan ra'atuh dialihkan sedikit. Dan dia juga memiliki hukum mim sukun bertemu dengan ra adalah izhar syafawi, ya. Jangan sampai didengungkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada hamma, ya, mim tasdid di apa hukumnya adalah gunnah, ditahan 2 sampai 3 rakaat. Kemudian la talhaqab. Nah, di sini ta-nya adalah seperti huruf isti'la, kemudian itbaq. Ya, itbaq artinya lengket, tebal. Ya, hurufnya dibaca tebal dan tidak boleh berdecak. Ya, contohnya hatab, atau berubah dengan huruf ta misalnya, latal hatab, seperti itu. Nah, ini dihindari. Baik, kita baca lagi ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Latal hatab, seperti itu. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 5, fi jidha hablum min masad. Nah, di sini ada fi pada asli, yaitu kasrah menghadapi ya sukun, ji juga sama, ya, pada asli,
Diha. Di sini ada huruf ha besar yang pertama, kemudian yang kedua adalah huruf ha kecil. Jangan sampai misalnya kedua-duanya dibaca ha besar semua. Fi jidha hablum. Nah, ini dihindari. Yang pertama adalah ha besar, yang kedua adalah ha kecil. Kita contohkan. Fi jidha hablum min masad. Nah, ketika hablum ya ada ikhfa, ya di sini ada dhammah tanwin. Afan, bukan ikhfa, adalah idgham bi gunnah, yaitu dhammah tanwin menghadapi huruf mim, maka idgham bi gunnah. Nah, karena dia idgham maka dimonyokkan dulu kemudian ditarik lagi. Contoh hablum, hablum, seperti itu. Ya. Fi jidha hablum min masad. Baik, sahabat Quran, kita akan ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik sahabat Quran, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita akan bertemu dalam materi-materi berikutnya. Tutup hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.